berkatilah gedung ini dan supaya menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang hidup dan begitu mengasihi DCS ini. Segala puji hormat bagi kemuliaan Tuhan saja. Dan semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Greeting to parents, students, and all DCS family. Praise the Lord that we are done with the building renovation process, and now we are ready to serve the students with the better facilities, with the better environment. And I would like to say thank you to GBT Christus Alpha Omega, the board members, and to you all for your prayer and support. I welcome you to visit us, and God bless you. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita terus belajar memperkatakan firman Tuhan supaya perkataan kita bisa menjadi berkat dan bisa memberi kekuatan bagi sesama kita. Mari bertumbuh dalam iman melalui renungan harian dan bina iman yang tiap hari kami bagikan. Bina iman khusus anak tersaji pada Rabu malam agar iman mereka tumbuh kuat dalam Tuhan. Di akhir tahun ini, toko buku Alpha Omega mengadakan promo cuci gudang. Mari dapatkan buku-buku karangan Pendeta Insinyur Timotius Subekti hanya dengan harga Rp15.000 saja. Segera dapatkan selama persediaan masih ada. Penyembahan di pagi hari bisa diikuti melalui prayer room di FB Live setiap Selasa jam 8 sampai 9 pagi, Rabu jam 8 sampai 10 pagi ditayangkan di FB Live GPT KAO Semarang, dan Kamis Prophetic Worship jam 8 sampai 10 pagi yang ditayangkan di FB Live dan YouTube channel GBT KAO Semarang. Dalam bulan ini, kita menantikan rangkaian spesial untuk kita nikmati bersama, yaitu Worship and Prayer Night Christmas Edition. Pada hari Rabu 22 Desember pukul 7:30 malam dan juga Family Gathering persembahan keluarga Gembala Sidang Pendeta Timotius Subekti pada hari Rabu 29 Desember pukul 7:30 malam. Semuanya di YouTube channel GBT KAO Semarang. Ibadah Natal Umum GBT Christus Alpha Omega diadakan tanggal 25 Desember jam 7 dan 10 pagi di GBT Christus Alpha Omega Gajah Mada. Link pendaftaran ibadah akan dibagikan mendekati hari pelaksanaan. Ibadah pendalaman Alkitab khusus tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan. Mari kita semua bergabung dalam doa malam bersama Bapak Gembala setiap hari Sabtu pukul 7 malam melalui YouTube. Dapatkan kekuatan dan ketenangan batin melalui doa. Ibadah Youth atau iGen Service bisa diikuti secara offline maupun online. Mari anak muda bergabunglah dan bertumbuh bersama. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @NambahKC. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Persembahan bagi Tuhan maupun perpuluhan bisa disalurkan melalui rekening gereja, QR, maupun kotak persembahan. Terima kasih kepada Anda yang sudah memberikan segala bentuk persembahan dengan sukacita untuk menjadi berkat bagi keberlangsungan gereja Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberkati kembali dengan limpah. Anda sehat jasmani? Kami menanti kehadiran Anda kembali untuk bersama beribadah di gedung gereja. Mari kalahkan rasa enggan, bangkitkan lagi semangat Anda, rindukan hadirat Tuhan dalam kebersamaan. Tuhan melindungi kita semua dan dapatkan berkat-Nya. Selamat beribadah dan bersinarlah sampai Tuhan datang. God bless you. Kita akan berdoa. Tuhan, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan,
Dan biarlah Engkau akan memberkati penyerahan anak ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi ini kami serahkan anak Dominik, Tuhan, anak dari Bapak Ibu Dani Julius Setiawan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, turunkan berkat atas anak Dominik, biar anak ini menjadi anak yang bertumbuh kuat, sehat, dan dipenuhi dengan roh yang takut kepada Tuhan. Jadikan berkat baik bagi keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Tuhan juga berkati Bapak Ibu Dani sebagai orang tua, beri mereka hikmat kebijaksanaan supaya bisa membimbing dan mendidik anaknya di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih, kami turunkan berkat pagi ini untuk anak Dominik dan kedua orang tuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami menyerahkan anak Stefan, anak dari Bapak Ibu David Samudra, ke dalam tangan berkat Tuhan. Terimalah anak ini Tuhan, dan biarlah anak Stefan menjadi anak yang terus bertumbuh di dalam hadirat Tuhan. Ajar anak ini supaya anak ini menjadi anak-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Pakai orang tuanya, Bapak Ibu David Setiawan, beri hikmat kebijaksanaan supaya bisa membawa dan membimbing anak Stefan menjadi anak yang sesuai dengan perkenan hati Tuhan. Hamba turunkan berkat kepada anak Stefan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kami serahkan anak Emilin, anak dari Bapak Ibu Iwan Koswara Noto Susilo, ke dalam tangan Tuhan. Terimalah anak ini Tuhan, jadikan anak ini anak-Mu yang terus bertumbuh dalam hadirat dan kasih karunia Tuhan. Beri perlindungan, penyertaan, dan kesehatan. Jadikan anak Emilin menjadi anak yang memberkati Tuhan. Engkau juga akan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada Bapak Ibu Ivan Koswara, supaya bisa terus membimbing anak Emilin di dalam jalan-jalan Tuhan. Hamba turunkan berkat atas anak Emilin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya, shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari yang baru Tuhan beri untuk kita semua. Dan kita harus bersukacita di dalamnya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia yang berkuasa, yang menyelamatkan kita. Dia yang membawa kita sampai hari ini. Sungguh Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk berkumpul bersama, memuji, meninggikan nama-Mu. Biarlah hadirat-Mu turun atas kami semua. Kuasai hati kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memuji, membuka mulut kami untuk memuji dan menyembah-Mu, setiap belenggu-belenggu, ikatan-ikatan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami disembuhkan, kami diselamatkan, kami dibebaskan, kami diberi damai dari surga. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Sebab Dialah kekuatan kita. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar
Sungguh Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Tangan kananmu tidak berhenti menopang kami Tuhan. Dan biarlah kami mau mengakui Engkau di dalam segala laku kami. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Thank you so much. Mari nyanyikan bersama. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku.
Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang maha kuasa. Biar kami semua hari ini, pagi ini, datang dengan gentar, dengan takut, dengan hormat. Karena Engkau yang memberi kami nafas hidup. Engkau Tuhan bicara kepada kami. Tuhan buat kami semua mengerti bahwa Engkau benar-benar Allah yang setia, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan nama-Mu dipuji, besarkan, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Ya, kita berada pada penghujung tahun ini. Bagaimana kita harus menjaga roh kita, spirit kita, tetap diisi dengan minyak Roh Kudus, supaya bisa terus tidak suram sampai Tuhan datang kembali. Nah, tema hari ini adalah kita bicara tentang perjanjian dengan pelayan Tuhan. Allah itu mau ikat janji dan janjinya luar biasa. Asal engkau pun harus benar-benar tahu, setia dengan janji. Allah itu sangat benci dengan orang melanggar perjanjian. Karena itu salah satu perjanjian adalah perjanjian pernikahan. Kalau orang melanggar, wow, dia akan pasti mengalami risiko. Ya, perjanjian kita dengan Tuhan itu seperti suami dan istri. Nah, Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Karena itu dalam kelompok orang Israel ada kelompok yang disebut orang Lewi. Ya, karena itu perjanjian dengan pelayan Tuhan ini disebut juga perjanjian Lewi. Ya, mengapa begitu? Ya. Nah, coba kita perhatikan satu ayat, dua ayat ini luar biasa. Kita harus perhatikan baik-baik Yeremia 33 ayat 20 dan 21 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Iya, kata Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan malam. Coba sudah lihat, kita hidup bertahun-tahun tetap jam ini berjalan dan masih ada siang malam. Tuhan yang mencipta. Ya, kenapa tidak malam terus atau siang terus? Karena Tuhan sudah membuat patokan dan Dia setia terus menjaga. Ya, kalau sudah lihat bumi kita ini terus berputar. Kita tidak merasa ya, tapi goyang ini sebetulnya, berputar bumi kita ini. Ya, dan tetap begitu. Kenapa? Karena diatur Tuhan. Nah, kalau kamu bisa merombak janjiku dengan siang dan malam, maka juga perjanjianku, kata Tuhan, dengan namanya hambaku Daud. Yaitu janji apa? Kerajaan. Tuhan itu janji kepada Daud bahwa kamu jadi raja dan keturunanmu tetap akan jadi raja. Sampai kalau sudah lihat, maka keturunan itu keluar Yesus. Jadi Yesus itu anak Daud.
Jadi keturunan raja Yesus. Nah, di tengah-tengah itu ada gejolak politik yang luar biasa. Yang paling bahaya yaitu waktu munculnya seorang yang namanya Isabel. Isabel ini benci dengan Tuhan. Dia bikin ibadah Baal. Suaminya Raja Ahab, ya, lalu berbesan dengan Raja Yoram, Raja Israel, ya. Nah, saudaraku, kita melihat di situ ada satu ikatan, ya, ikatan janji dengan Raja Yehuda. Tetapi dua-dua ini, raja ini kurang berkenan sama Tuhan. Maka anak daripada Ahab, ya, dan anak besannya itu lalu Tuhan izinkan dibunuh. Termasuk juga Isabel. Jadi 3 orang, ya, istri raja, 2 raja mati sekaligus. Saudara, lalu ada seorang yang cucu daripada Isabel ini, ya, anak daripada Isabel ini. Dia ini lalu membunuh semua anak-anak dari semua anak-anak raja. Tuhan luputkan seorang. Nah itu. Jadi kalau Tuhan janji kepada Daud, maka ada peristiwa pembunuhan. Anak-anak raja dibunuhi oleh namanya seorang wanita, Atalia. Ya, karena anaknya dibunuh sama Yehu tadi, dia jengkel, dia balas dendam, maka semua anak-anak yang lain juga dibunuh. Tapi Tuhan bisa luputkan seorang. Padahal anak itu baru kecil. Nah, ditunggu sampai 7 tahun, dilantik jadi raja. Muncul lagi. Jadi lihat, Tuhan kalau sudah janji itu, Tuhan itu setia ngawasi supaya apa yang Tuhan ucapkan ini bisa terjadi. Nah, karena itu kalau saudara janji dengan Tuhan dengan baik, hidupmu ini akan diawasi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dipelihara, sehingga satu rambut pun tidak akan gugur tanpa pengetahuanku, kata Tuhan. Saudara mesti yakin itu, karena itu saudara mesti punya ikatan janji. Namun kerajaan Tuhan itu bukan hanya kerajaan, tapi pelayanan. Karena itu ada perjanjian yang disebut perjanjian hambaku Daud, yaitu janji kerajaan, tapi juga janji pelayanan, yaitu perjanjianku dengan orang Lewi. Ini berarti kerajaan Tuhan itu nantinya adalah kerajaan imam. Karena itu kalau kita mau masuk surga, saudara semua mesti suka melayani Tuhan. Tidak bisa hanya sebagai penonton. Saudara hanya dengar, duduk, wah bagus khotbahnya. Tapi saudara tidak mau memberikan waktu untuk melayani Tuhan. Nah, karena kerajaan Tuhan itu kerajaan imam. Semua kita dipanggil untuk menjadi imam. Jadi jangan cuma, oh pendeta itu imam. Bukan. Saudara juga imam. Karena itu saudara punya kewajiban apa? Melayani Tuhan. Nah, tujuan khotbah ini, kalau saudara menjadi pelayan Tuhan, saudara mesti mempunyai tujuan. Ini tujuan Tuhan. Saudara harus suka membalikkan orang untuk pikirannya itu benar. Ya, sekarang banyak orang pikirannya dengan pandemi ini kacau, ya terganggu. Coba kita pikir, Tuhan janji, Tuhan akan mendirikan kerajaan. Saya nggak pusing dengan pandemi, dengan apa. Kita mesti alihkan fokus kita kepada kerajaan Tuhan.
Jadi tujuan khotbah ini supaya saudara menjadi orang yang bisa membalikkan pikiran orang. Nah, ini tugas saya, Sku. Ayo toh, Anda ini jangan menjadi orang Kristen yang cuma ngertinya diberkati, ditolong Tuhan. Itu cuma di bumi, Sku. Nanti kalau saudara mati, saudara akan masuk satu kerajaan yang kekal. Nah sekarang kalau sudah masuk kerajaan yang kekal, apakah sudah nanti bisa masuk di sana? Bisa enggak? Itu namanya selamat. Ini penting, ya. Sudah lihat gambar ini? Ini yang disebut mercusuar. Nah kita mesti seperti itu, ya. Yang menyala, yang memberikan peringatan, awas. Ini ada batu karang, awas. Kapal-kapal yang berlayar, jangan nerjang, nanti bisa hancur kapalmu. Nah begitu juga kehidupan kita. Dan kehidupan orang lain. Seringkali kalau kita melihat banyak yang hancur kehidupannya. Bunuh diri. Iya toh, coba sudah lihat viral di Amerika. Sekarang orang tidak lagi beli mahal-mahal. Yang namanya opium, candu yang mahal. Enggak, obat-obat biasa diracik, teler. Saya melihat banyak orang-orang sekarang di Amerika menjadi homeless, enggak punya rumah. Kenapa? Ngisep itu, teler. Mukanya itu enggak ada pandangan yang baik. Saya lihat sedih di Amerika itu jadi begitu. Kalau sudah lihat viral, saudara akan, aduh, negara kaya raya kok jadi begini. Itulah, oleh karena itu mari kita akan melihat dalam kitab yang disebut Maleakhi. Kitab Maleakhi adalah kitab terakhir dari perjanjian lama. Jadi kalau saudara punya Alkitab, saudara lihat ada perjanjian lama, perjanjian baru. Di tengah-tengahnya itu ada kertas putih. Kenapa kertas putih ini? Karena di situ Tuhan berhenti bicara. 400 tahun dia diam. Orang Jawa bilang manusia dinengke. Karena apa? Karena Tuhan sudah ngomong, tidak digubris. Sudah Tuhan diam. Ya toh, ibu bapak kalau ngasih tahu sama anak, dicewer yang tidak mau nurut, dipukul yang tidak mau nurut, terus diapakan? Sudah diam. Bosan memberitahu. Allah juga bisa begitu. Ya, Maleakhi 2 ayat 1 sampai 7, mari perhatikan, nanti dibaca, nanti sudah perhatikan baik-baik. 2, 3, bacakan. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan. Dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya.
Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Iya, salah satu anggota tubuh kita paling penting itu mulut ini. Tuhan mau pakai mulut saudara. Karena itu hati-hati. Ngomong saudara ini gimana. Ya, ngomongannya kotor-kotor. Ngomongannya waduh sudah ngutuk-ngutuk. Benci. Hati-hati. Ya. Kenapa? Ayat ini berkata, kepada kamulah tertuju perintah ini. Hai para imam. Jadi kepada siapa? Pada semua saudara. Jangan, wah ini untuk pendeta. Saudara, kerajaan Tuhan itu kerajaan imam. Jadi kalau saudara mau masuk surga, saudara mesti juga menjadi imam. Nanti saya terangkan apa itu imam. Ya, jadi perintah ini untuk kita semua, anak Tuhan yang ingin masuk surga. Jika kamu tidak mendengarkan, jadi pertama ini yang penting mendengar firman. Tapi tidak cukup mendengar, memberi perhatian. Banyak orang mendengar tapi tidak memperhatikan. Main gadget, telepon-teleponan, gambar-gambar dilihat, tidak fokus. Ya. Kalau kamu begitu, berkat-berkatmu menjadi kutuk. Ya, jadi apa yang kamu peroleh mungkin wah bagus, tapi itu nanti akan menjadi malapetaka. Sebab kamu tidak memperhatikan, ditekankan ini memperhatikan. Ya. Lalu perjanjianku dengan dia, yaitu dengan kita, imam, ialah kehidupan dan sejahtera. Tapi selain itu aku juga memberikan roh takut padaku. Karena ini kunci untuk saudara ini bisa benar. Ya, dan dalam damai dan kejujuran, imam-imam itu saudara akan mengikut pada Tuhan. Dan banyak orang akan dibuat berbalik dari kesalahan. Karena itu di sini ada banyak saudara-saudara kami yang dulunya hidupnya enggak karuan. Oleh karena diomongi berbalik. Ya. Kenapa? Karena bibir seorang imam yaitu kita ini memelihara pengetahuan. Jadi kita mesti tahu rencana Tuhan. Jangan sudah menjadi orang Kristen yang cuma ngerti ke gereja, anggota, diberkati. Nanti kalau kawin ada pemberkatan. Tapi saudara tidak mengerti bahwa ini hubungannya dengan nanti setelah mati. Saudara itu masuk satu kehidupan yang kekal terus. Ya. Nah, kitab Maleakhi ini kitab terakhir dari PL Perjanjian Lama dengan teguran yang paling keras. Kenapa? Karena orang Israel tidak mau dengar, tidak mau memperhatikan. Lalu Allah diam 400 tahun. Dan kitab ini paling secara frekuensi paling banyak per pasal. Hanya 4 pasal, 24 kali dikatakan Tuhan semesta alam. Artinya aku ini Allah yang punya pasukan malaikat. Apa saja aku bisa kerjakan. Karena aku punya pasukan. Kamu gak lihat, tapi aku bisa melakukan. Karena itu mari kita expose, kita bongkar ayat-ayat ini. Yang pertama, ayo masuk kerajaan Tuhan. Ya, kingdom of God. Anda mesti masuk kerajaan Tuhan nanti yang kekal. Nanti kita ini tidak pakai tubuh ini. Kita nanti akan pakai tubuh kemuliaan yang gak bisa mati.
yang gak ada sakit, itulah sorga. Tapi orang yang tidak mau nurut nanti masuk neraka, dihukum kekal. Dan saudara yang belum pernah tahu apa itu neraka, lebih baik saudara browsing aja yang muda-muda. Neraka itu gimana? Nanti saudara akan melihat. Beberapa orang di jemaat kita ini beberapa melihat penglihatan neraka. Ya, mengerikan. Orang-orang yang tidak mau bertobat, mulutnya itu nanti ya keluar ditarik oleh iblis, dia teriak, boom, putus. Keluar lagi lidahnya, ditarik lagi, terus begitu, disiksa siang malam selama-lamanya. Ini Alkitab. Kita belum lihat, tapi itu akan terjadi. Ya. Nah, untuk saudara masuk, saudara mesti jadi orang Lewi. Apa itu? Kenapa kok ada nama Lewi? Nah, ini diambil dari Kejadian 29 ayat 34. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Iya, nama Lewi mempunyai arti attach. Attach arti lekat. Jadi Lea waktu itu ingin supaya suaminya itu lekat dengan dia. Nah, apakah saudara mempunyai kerinduan, engkau ini lekat sama Tuhan, Tuhan lekat pada engkau. Janji dalam Mazmur 91, kalau nanti Anda mengalami masalah-masalah, kata Tuhan jangan takut. Aku kirim malaikat. Kepada siapa? Yang hatinya lekat. Itu syarat. Banyak orang ambil Mazmur 91, wah nanti bebas dari COVID. Tapi gak mau lekat. Gak bisa. Janji itu diberikan pada orang yang lekat. Ya, itulah sebabnya ini alasan kenapa orang itu mau melayani Tuhan dengan rela. Profesor Dr. John Sung, 23 tahun dia sudah menjadi profesor, doktor. Tapi dia tinggalkan, orang berkata gila. Profesor Dr. John Sung ini pernah ke Indonesia, sehingga banyak orang Chinese bisa percaya Tuhan gara-gara dia. Termasuk emak saya. Kenapa bisa menjadi orang Kristen? Karena John Sung datang ke Surabaya. Benar. Dia tinggalkan. Ini satu posisi yang tinggi. Wah, pandainya bukan main. Dan itu mempengaruhi saya untuk juga melepas dari kerjaan saya. Yang namanya profesor aja, muda 23 tahun, mau melepas untuk apa? Untuk melayani orang. Saudaraku. Nah, kenapa mempunyai roh namanya kehambaan? Karena merasa kami ini nanti kalau kami mati, saudara jadi apa? Mayat. Pasti dibuang. Ya. Karena itu di hadapan Tuhan kita mesti ngomong, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Nah, ini pesan Tuhan, kalau engkau mau menjadi pelayanku, mesti begini. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Iya, siapa yang melayani aku akan dihormati. Di Indonesia ini ada tukang pijet yang bisa masuk istana, yang bisa masuk kamarnya presiden, betul nggak? Sampai tukang pijet bisa punya hubungan sama jenderal. Loh kenapa? Tukang pijet. Tapi karena masuk istana. Tukang cukur. Pegang kepalanya presiden. Ya? Loh kok bisa? Karena dia melayani.
Saudara, pelayanan kepada Raja, kalau engkau lakukan pada Yesus Tuhan, sudah hormati, itu nanti engkau akan dapat imbalan, penghormatan. Stefanus, seorang pelayan Tuhan, waktu dia dilempari batu, mau mati, dia teriak, dia berkata, Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Waktu itu sorga terbuka. Apa yang terjadi? Stefanus melihat Yesus berdiri. Kenapa Yesus berdiri? Menghormati saleh Tuhan ini. Yang rela mati. Sampai muncul Paulus. Karena doanya dari Stefanus. Membalikkan, Stefanusnya membalikkan Paulus. Orang yang kejam bisa berubah. Karena itu dikatakan, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini. Hai para imam. Kata imam, kohen, bahasa aslinya dari kata kahan itu memediasi. Memediator. Jadi apa tugas kita? Kita ini harus menjadi mediator. Ya, supaya orang yang tidak kenal Tuhan bisa kenal pada Tuhan, mendamaikan. Nah, kedatangan Tuhan pertama untuk mendamaikan manusia. Dia membuka jalan pendamaian supaya orang jangan sampai masuk neraka. Ya, itu dia sampai Allah jadi manusia, memberikan dirinya. Hidupnya dihajar, ya, dihina, ditelanjangi, diludahi. Ini Allah. Bayangin. Tapi setelah dia mati, dia minta kita menjadi agen penyalur. Kita ini tukang awe-awe gitu loh. Ayo toh, ayo ikut Tuhan. Ayo toh, ayo percaya kepada penebus. Jadi saudara yang sekarang sudah percaya Tuhan ini mempunyai tugasku. Supaya saudara juga ngajak orang lain, istimewa anggota keluargamu, supaya kenal Tuhan, supaya mereka bisa selamat. Kalau saudara melakukan itu berarti saudara itu menghormati korbannya Tuhan. Karena dia tidak sampai mati sia-sia. Kalau nggak ada orang yang percaya, kan sia-sia. Karena itu Tuhan utus Anda. Ya, di sini beberapa orang oleh karena saya omongin sekarang menjadi anak Tuhan yang baik. Sekarang baru ngerti betapa kalau saya dulu tidak kenal Tuhan, gimana hidup saya. Jadi pelayanan kita itu pelayanan mediasi, itu pasti akan dihormati Tuhan. Tapi pelayanan ini mesti mempunyai kualitas. Quality of life. Saudara mesti punya kualitas. Kualitas imam. Agar bisa layak masuk kerajaan imam. Jadi saudara mesti juga punya kualitas. Nah, apa yang diminta oleh Tuhan kualitas imam itu? Dimulai dari mana itu? Kok bisa punya kualitas? Tadi dikatakan, sekarang kepada kamu tertuju perintah ini, hai para imam. Kamu mesti mendengar. Ini kualitas yang muncul dari mendengar. Dan memperhatikan. Zaman dulu hamba-hamba itu selalu dekat sama tuannya. Kadang-kadang tuan ini tidak ngomong. Dia cuma bilang, oh ngerti, mau minta minum ini tuannya. Jadi kalau gitu hamba ini gak boleh tidur. Dia mesti lihat terus tangan tuannya. Semacam itu. Memperhatikan. Ya. Dan kenapa orang itu bisa memperhatikan? Karena ada rasa hormat. Ya. Coba kalau dikasih tahu Pak Presiden akan datang ke rumah saudara. Misalnya ada berita begitu, waduh saudara mesti
Wah, sudah siap siaga. Begitu dengar mobilnya, wah sudah mesti. Begitu dia ketok, sudah pasti buka. Betul? Enggak. Oh, tuane masih tidur. Boleh? Enggak. Kenapa? Karena tamunya itu terhormat. Maleakhi 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Iya, kita akan berdoa, Bapak kami yang di sorga, betul? Wah, istimewa apa? Kalau sudah butuh, Tuhan tolong Tuhan. Dokter bilang aku nggak ada harapan. Oh Tuhan tolong Bapak. Benar? Sekarang Tuhan katakan gini, kalau aku ini Bapak, di mana hormatmu? Ayo. Kalau aku ngomong firman, kamu perhatikan enggak? Kalau aku ini Tuhan Yesus, Tuhan itu Tuhan. Nah, kalau aku ini Tuhan, di mana hormatmu kepadaku? Apakah kamu memperhatikan perkataanku? Banyak orang ke gereja itu nggak memperhatikan perkataan. Ya, cuma khotbah ini kok lama kadang-kadang. Mbok yang ringkas cepet gitu loh. Kalau Paulus khotbah sampai orang tidur. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia tidak memperhatikan. Saudara, penghormatan itu karena ada rasa takut. Nah, kalau sudah datang orang sakti gitu yang bisa, kalau engkau salah bisa mati, engkau akan takut, gemeter, betul enggak? Nah, kita mestinya dengan Tuhan seperti itu. Ya, orang yang punya rasa hormat pertama pasti suka dengar. Nah, seringkali Tuhan mengetok pintu. Buka hatimu. Nah, kita masih tutup terus. Ayo bertobat. Kita nggak mau bertobat. Kalau engkau mempunyai penghormatan, lalu ada diketuk, itu pasti engkau cepat buka. Kalau engkau menghormati. Nah, kalau engkau menghormati perkataan Tuhan, dengar perkataan Tuhan itu langsung nurut. Dan memberi perhatian. Kalau cuma dengar gampang, tapi memperhatikan apa ya yang dia omong. Jadi bukannya fokus, tapi juga apa yang dia omong saya mau perhatikan supaya aku bisa lakukan persis apa yang diminta. Nah, karena itu muncul seorang, ini orang kaya ini, Lydia. Kisah Rasul 16 dan 14. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Iya, ini tokoh gereja Filipi. Sehingga Paulus mempunyai markas di situ. Waktu dia dipukuli, dia ke rumahnya Lydia ini. Dia ditolong di sana. Gara-gara apa? Karena gara-gara Lydia mendengar dan memperhatikan. Kenapa memperhatikan? Karena hatinya dibuka oleh Tuhan. Ayat ini berkata, Tuhan itu melihat sekali. Saudara waktu mendengar firman Tuhan itu mempunyai hati hormat tidak? Kalau engkau mempunyai hati hormat, Tuhan ini bisa membuka hatimu. Ya. Membuka akal pikiranmu untuk, oh begitu.
Karena tidak peduli engkau orang yang sederhana. Emak saya itu enggak sekolah. Dia buta huruf bahasa Indonesia. Ya, umur 50-an dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dia mesti minta saya, duduk sini. Ayo kamu baca Alkitab. Saya baca, dia ikuti. Saya baca, dia ikuti. Lama-lama bisa sendiri. Kenapa? Karena kerinduannya. Tuhan membuka hatinya. Dan masa ini pendoa yang luar biasa. Beberapa pendeta dulu bukan orang Kristen, jadi pendeta. Karena doa emak. Luar biasa. Nah, mengapa penting kita ini mendengar dan memperhatikan? Tadi katakan, ini menentukan engkau nanti terima berkat atau kutuk. Karena itu sudah melihat hidup orang. Kadang-kadang sudah kerja, hancur. Kerja, hancur. Kerja, hancur. Itu mesti ada sesuatu. Namanya kutuk. Kutuk keturunan juga bisa. Ada penyakit yang gak bisa sembuh-sembuh. Iya. Penyakit turunan. Mau gak saudara? Dikasih pabrik gula. Tapi bukan pabrik gula. Pabrik di badan. Nah itu kadang-kadang ada yang turunan. Ada yang bukan keturunan. Ya. Tapi kalau keturunan. Wah kok dapat keturunan warisan yang gak enak begini. Betul gak? Saudara kalau ada warisan yang gak enak, saudara bisa minta sama Tuhan, Tuhan saya mau bertobat. Tuhan ubahkan supaya berubah. Ya. Kenapa? Karena mendengar, memperhatikan, menentukan kualitas iman kita. Karena iman itu datangnya dari mendengar. Yohanes 3 ayat 36 ini menentukan, perhatikan apa yang terjadi kalau orang itu mendengar dan tidak memperhatikan. Coba kita baca. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini pilihan, sudah nanti bisa hidup atau dapat murka. Iya. Sorga atau neraka. Enggak ada lain. Nanti tujuan orang terakhir ini cuma dua. Ke sorga atau ke neraka. Ya, sekarang kalau saudara nanti jangan kecewa saudara nanti. Loh kok masuk sini? Tuhan tolong. Oh enggak bisa. Berhenti. Waktu kita hidup itu kesempatan. Jadi serius itu. Jangan sampai setelah itu nanti sesudah mati baru, aduh Tuhan kok begini Tuhan. Hopeless. Dia nggak bisa diubah. Serius. Yang ketiga, kalau saudara ya menjadi imam, pakai mulut saudara. Mulut saudara ini seperti pedang. Kata Tuhan pedang roh. Yang bisa mengubah orang. Berapa banyak orang yang mau bunuh diri. Oleh karena diomongi berubah. Di gereja ini beberapa orang sudah mau cerai. Udah mau. Tapi oleh karena dinasehati gak jadi. Nah ini fakta. Berapa banyak yang mau menggugurkan anak. Gak jadi. Ya ini kita lakukan. Ya. Nah, saudara mesti pakai pedang roh. Tadi dikatakan pengajar yang benar ada di mulutnya ini, imam ini. Karena bibir imam ini memelihara pengetahuan, ya, dan pengajaran ada di mulutnya. Dan sebuah contoh yaitu Yusuf. Yusuf ini seorang imam yang hebat. Dia mengubah sifat saudara-saudaranya. 10 saudaranya membenci dia.
Ya. Nah, waktu dia jaya, apa yang terjadi? Dia mulai diberi hikmat oleh Tuhan untuk bagaimana saudaranya ini bisa berubah. Ya, waktu saudaranya datang untuk beli gandum, dia menjadi penguasa yang besar. Dulu dijual, dulu dibenci, tapi akhirnya Yusuf menjadi seorang wakil raja. Waktu itu dia tuntut terus saudaranya. Jujur, jujur, jujur. Nanti sudah baca Kejadian 42. Ya. Dia lakukan sesuatu manuver supaya saudaranya itu bisa jujur. Dan waktu terus ditekan, saudaranya lalu, waduh, kok gini ya? Kita ini sekarang kok diginikan sama penguasa ini. Mulai hati nuraninya itu bicara, nah ya ini loh. Mungkin kita itu salah sama adik kita. Ada mereka nggak ngerti. Yang di depannya ini adiknya. Kita ini dulu kamu tak omongi, jangan melakukan nggak baik sama adik kita. Yusuf dengar. Oh, sekarang saudaraku bisa ngaku. Dia tidak kuat. Dia masuk kamar, dia nangis. Nangis. Alkitab mencatat 7 kali Yusuf nangis. Mendengar pengakuan-pengakuan saudara-saudaranya. Itulah orang-orang yang cinta Tuhan membuat orang berbalik. Dan waktu berbalik memberikan kesaksian, kita bisa terharu. Aduh, orang ini dulu begini. Nanti sudah dengarkanlah kesaksian dari beberapa teman kita di sini, yang kadang-kadang menyeret orang sampai dia saksi sendiri. Ini ada orangnya di sini. Saya dulu kalau nyeret orang itu di trotoar itu sampai mukanya berdarah-darah tak seret. Nah sekarang duduk di sini orang itu. Kok bisa ya? Sekarang berubah. Lihat, kuasa Tuhan dahsyat. Mengubah hati manusia. Kenapa? Karena pengajarannya benar ini loh. Ada di mulut. Bagaimana ada di mulut? Kalau hatinya jujur. Karena itu Yusuf berkata kalau kamu jujur, jujur. Nah bibir ini mesti memelihara pengetahuan. Nah ucapan Yusuf ini seperti pedang yang bermata dua. Seperti surat Ibrani 4 ayat 12 berkata. Ucapannya bak pedang bermata dua yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dengan pikiran hati. Iya, jadi firman Tuhan itu tajam. Jas, wah bisa sadar. Ya, sehingga saudara-saudara Yusuf ini bisa berbalik. Waktu tahu itu saudaranya, waktu dia teriak, nangis tidak kuat. Karena mereka ini sudah saling nyalakan, terus satu berkata, aku aja jadi tumbal, biar aku saja di sini. Aku yang nanggung kalian semua, biar aku saja yang ditahan. Waktu Yusuf mendengar itu dia berok, dia nangis jerit. Wah, aku ini saudaramu. Kaget mereka. Wah. Nah. Ya. Waktu papanya mati. Anak-anak pikir. Waduh ini pasti saudaraku ini akan membalas. Ternyata enggak. Karena itu Amsal 10 ayat 21 berkata begini. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Nah bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Saudara, kalau bibirmu benar, engkau bisa mimpin banyak orang untuk benar. Ini yang Tuhan cari.
Ya, jadi tidak cukup Pak Bekti, tidak cukup beberapa di sini baik pimpinan sel, leader sel, tapi sekarang saya undang Anda, oke, saya mau begitu. Karena nanti kalau sudah mati, semua hartamu kau tinggal, betul nggak? Apa yang kau bawa? Nah, ini yang kau bawa. Nanti orang-orang masuk, loh ini Tuhan yang dia membuat dulu saya bisa kenal engkau, orang ini. Wow, saudara akan mendapat ketenangan nanti setelah hidup nanti. Karena itu saudara mesti mengalami penggenapan janjinya. Akhir ini. Gambar ini bagus. Ini orang tua di laut, tapi lautnya tenang, damai. Find peace in this journey of life. Kamu temukanlah damai dalam perjalanan hidupmu. Halo, bagaimana sekarang? Apakah saudara hatimu damai, tenang? Apakah, waduh pandemi, waduh ini, waduh itu. Tapi apakah saudara, sebentar lagi Tuhan datang mengubah hidup saya. Iya. Ayat ini dari Kolose 3 ayat 15. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Bagi siapa? Bagi imam yang punya roh takut akan Tuhan. Dan ini janji Tuhan. Maleakhi 2 ayat yang kelima berkata, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Ya, oleh karena dengar, perhatikan, timbul roh takut akan Tuhan. Nah, roh takut akan Tuhan inilah yang sebagai stimulator, mendorong saudara melakukan. Banyak orang kenapa melakukan? Saya melakukan, saudara beberapa yang lain berani melakukan. Kadang-kadang korban besar melakukan. Kenapa? Karena didorong oleh roh takut akan Tuhan. Nah, roh takut akan Tuhan ini mendorong saudara melakukan hal-hal untuk membalikkan orang, dan hasilnya nanti saudaraku, janji Tuhan, perjanjiannya itu adalah memberikan apa? Kehidupan untuk saudara. Ini bukan hidup di dunia ini loh. Tapi hidupmu nanti setelah mati, engkau punya hidup yang kekal. Hidup penuh dengan berkat. Hidup tidak ada lagi kesusahan. Hidup dengan penuh sukacita. Tubuhmu akan diubah bahkan menjadi tubuh yang mulia. Dan sejahtera, damai. Yang penting itu apa toh di dunia? Saudara punya uang banyak tapi hatimu kemerungsung. Waduh, aku dicari polisi. Padahal baru dari lurah datang mau mendata gitu ya. Waduh, apa ini, takut. Ya karena penyelundup sih, ya. Nah kalau sudah penyelundup, misalnya narkoba, didatangi polisi yang cari alamat gitu aja, sudah, waduh, ketakutan bukan main. Nggak ada damai. Ada orang-orang yang begitu senang, kaya, tapi nggak ada damai. Betapa pentingnya saudara pegang janji Tuhan. Tuhan itu kalau sudah janji, dia akan genapi. Ya, seperti kepada Raja Daud, keturunanmu nanti tetap akan ada yang jadi raja. Dan betul, ada yang jadi raja. Walaupun mau dibunuh, tetap jadi raja. Dan terakhir muncul siapa? Yesus. Dia nanti jadi raja yang kekal selama-lamanya. Luar biasa, janji Tuhan itu pasti digenapi.
Karena itu mari kita mau pegang janji Tuhan. Dan jangan bergeser dari janji Tuhan. Punya roh hormat, takut. Ya, aku kalau enggak mau nurut, kalau enggak mau ngampuni, bahaya. Ya tak? Kenapa? Karena Tuhan kata, kalau kamu enggak mau ngampuni, aku juga enggak mau ngampuni. Waduh. Nah dia utang banyak, enggak mau bayar. Jangan sudah pikir orang utang banyak, enggak mau bayar itu enak. Nanti kalau dia tidak mau menyelesaikan, lihat hukuman yang kekal. Jadi Tuhan itu hakim, ngerti. Mari kita mau belajar, pegang janji Tuhan. Mari kita nyanyikan ini, saya mau pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu jadi jangkar kehidupanku. Dan aku mau pegang janji Tuhan kekal selama-lamanya. Pegang perjanjian Tuhan, pegang perjanjian Tuhan, perjanjiannya jadi jangkar kehidupan. Pegang perjanjian Tuhan, pegang perjanjian Tuhan, pegang perjanjian Tuhan, pegang perjanjian Tuhan, perjanjiannya jadi jangkar kehidupan. Pegang perjanjian Tuhan. Saudaraku, gereja bukan hanya mendidik saudara supaya berhasil di bumi. Kalau cuma itu bukan gereja Tuhan. Itu klub dunia. Saudara bisa belajar sama orang-orang pandai di dunia. Tapi lihat, semua di dunia ini berubah. Hari-hari ini semua berubah, bukan? Yang punya toko besar-besar, gigit jari. Anak-anak muda muncul, dapat raih uang begitu banyak. Tokopedia dan sebagainya. Kala itu departemen store Matahari ambruk. Ini muncul, semua bisa berubah. Di dunia ini, apa yang sudah punya itu sebentar berubah. Nanti sopir-sopir kerjanya habis. Kenapa? Nah, semua mobil nanti bisa di setel tanpa sopir jalan. Berubah. Saudaraku, tapi ada janji Tuhan yang tidak akan berubah. Amin. Janji Tuhan selalu kekal selama-lamanya. Pasti janji Tuhan. Mari kita berdiri. Pegang janji Tuhan. Pegang perjanjian Tuhan. Pegang perjanjian Tuhan. Perjanjiannya jadi jangkar kehidupan. Pegang perjanjian Tuhan. Katakan pada Tuhan, pegang perjanjian Tuhan. Pegang perjanjian Tuhan.
jadi jangkar kehidupan, pegang perjanjian Tuhan, pegang perjanjian Tuhan, pegang perjanjian Tuhan. Haleluya Tuhan. Janjimu ya dan amin. Janjimu kekal. Dunia bisa berubah, apapun bisa berubah di muka bumi, tapi firman-Mu tidak akan berubah. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Janji-Mu dapat kami pegang, dapat kami percayai. Dan sekarang hamba-Mu mau berdoa untuk teman-teman kami yang hadir ini maupun yang tidak hadir, yang sekarang melihat dalam tontonan ini. Mungkin ada saudara-saudara yang merasa perlu diubahkan oleh Tuhan. Dan kau berkata, Tuhan, saya mau sekarang mau melayani Tuhan dengan baik. Saya mau memberikan waktuku untuk mungkin sebagai pendoa, sebagai orang yang mencari jiwa, sebagai orang yang memperhatikan komsel, sebagai orang yang memperhatikan mungkin komsel itu bisa berjalan dengan baik, memberikan suku tenaga, waktu, keuangan untuk teman-temanmu di komsel. Mari kita sekarang berkata, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau menjadi imam-Mu supaya aku bisa masuk dalam janji dengan Tuhan. Dan Kau berjanji akan memelihara sampai Maranatha. Amin. Sampai janji-Mu menjadi genap. Janji-Mu pasti. Amin. Angkat tangan-Mu, taruh tangan kiri-Mu di dada dan tangan kanan-Mu ke atas. Ya Tuhan, aku mau belajar melayani. Ya Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangannya diangkat. Engkau yang menilai Tuhan hati mereka yang rindu. Dan Tuhan, kami berdoa untuk mereka supaya mereka, Tuhan, belajar untuk melayani Engkau dalam segala bidang. Tuhan, apa yang mereka bisa lakukan, kami percaya ada kuasa yang akan mengalir dalam hidup mereka. Tuhan, berkati hidup mereka sesuai dengan janji-Mu. Engkau akan bekerja dalam hidup mereka, Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan bahwa Engkau hidup dan berkuasa. Janji-Mu ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka yang ada problem, yang ada sakit, penyakit dan gangguan. Biar mereka sekarang pegang janji Tuhan. Taruh di dadamu apa yang Kau rindukan. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang ada masalah dalam tubuh mereka, sakit penyakit. Tuhan, mari Engkau berkuasa. Engkau melihat hati mereka yang sekarang berseru pada Engkau. Ya Tuhan Yesus, penolong kami, penyembuh kami. Dalam nama Yesus Kristus, jamah tubuh-tubuh kami, pulihkan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu, pekerjaan mereka, keluarga mereka, bahkan pemerintahan kami Engkau berkati ya Tuhan. Dan sekarang kami mau menerima berkat-Mu, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Akan ku takut menjalani hidupku, sebab janji firman-Mu
Kau selalu bersamaku, takkan ku gentar walau badai menerpa. Sebab bersamamu Tuhan, ku hadapi semua. Gunung batu, keselamatanku, Allah yang ku percaya dalam setiap langkahku. Sebab itu ku selalu bersyukur, ku angkat tangan tinggikan namamu. Takkan ku takut menjalani hidupku, sebab janji firman-Mu, Kau selalu bersamaku. Takkan ku gentar walau badai menerpa, sebab bersama-Mu Tuhan, ku hadapi semua. Gunung batu, keselamatanku, Allah yang ku percaya dalam setiap langkahku. Sebab itu ku selalu bersyukur,